Salam semangat untuk anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Islami Salsabila. Kita mau belajar kelas 4 tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 3 Bersyukur dalam Keberagaman, pembelajaran 4. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Ayo berdiskusi. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 01 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Diskusikan dalam kelompokmu. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dapat membantumu. Jenis bantuan apa yang dapat kamu dan teman-temanmu berikan? Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Tuliskan hasil diskusimu. Jenis bantuan yang dapat saya berikan adalah bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah. Saat berhadapan dengan pembeli, saya akan melayani pembeli dengan ramah. Menjaga makanan tetap bersih adalah cara agar makanan di kantin disukai oleh pembeli. Yang akan saya lakukan terhadap uang hasil penjualan adalah menjaganya agar tidak hilang dan memberikan uang tersebut kepada Bu Mimin. Sikap jujur kerja keras adalah sikap yang dapat saya praktikkan ketika membantu Bu Mimin. Sekarang ceritakan kerjasamamu tadi. Apakah kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Perbedaan pada kamu dan temanmu yang kamu lihat saat bekerja sama tadi. Hal-hal baik yang kamu dapat dari kerjasama, hal yang sudah baik dari kamu, hal yang masih perlu diperbaiki dari dirimu, rencana perbaikan diri. Saya sudah bisa bekerja sama dengan baik. Perbedaan saya dengan teman, ada yang bekerja secara cepat, ada juga teman yang lambat saat bekerja. Hal baik yang saya dapat dari kerjasama adalah saling menolong. Hal yang masih perlu saya perbaiki adalah lebih ramah terhadap pembeli. Rencana perbaikan diri saya adalah saya akan berusaha lebih sabar. Mintalah pendapat kelompokmu tentang sikapmu. Ayo mencoba. Kamu sudah belajar sudut pada segi banyak beraturan. Sekarang, bagaimana sudut pada segitiga dan segi 4? Pada saat pembuktian di pertemuan sebelumnya, kamu mengukur segitiga sama sisi. Berapakah besar sudutnya? Berapakah jumlah besar semua sudutnya? Apakah itu berlaku juga untuk segitiga yang lainnya? Ayo kita buktikan.
Ukurlah semua sudut dalam pada segitiga berikut. Tulislah hasil pengukuranmu pada tabel berikut. Di sini ada 4 segitiga ya. Besar jumlah sudut dalam pada segitiga keempat itu ternyata hasilnya sama 180 derajat. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah jumlah besar sudut dalam segitiga sama? Ya, jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Coba buktikan dengan cara berbeda. Apakah kamu punya cara berbeda? Potong ujung segitiga, lalu susun seperti gambar berikut. Untuk praktek ini, nanti bisa kalian buka link di deskripsi ya. Video ini sudah pernah Bu Guru buat. Apa yang bisa kamu simpulkan? Apakah besar jumlah sudutnya sama? Berapakah besar jumlah sudutnya? Ternyata ini jawabannya ada di bawahnya ya. Iya, semua segitiga mempunyai jumlah sudut 180 derajat. Besar sudut pada segitiga juga memengaruhi namanya. Berilah nama segitiga tersebut dengan melihat besar sudutnya. Segitiga pertama adalah segitiga lancip. Yang kedua juga segitiga lancip. Yang ketiga segitiga siku-siku. Yang terakhir segitiga tumpul. Alasan yang pertama karena ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Makanya disebut segitiga lancip. Yang segitiga kedua, segitiga lancip, alasannya karena ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Nama segitiga ketiga yaitu segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya siku-siku 90 derajat. Sedangkan segitiga keempat dinamakan segitiga tumpul karena salah satu sudutnya tumpul lebih dari 90 derajat. Tukar hasilmu dengan temanmu. Jawablah pertanyaan berikut. Hitunglah sudut yang belum diketahui. Kita akan bahas ini satu persatu. Di sini ada 6 gambar segitiga. Kita bahas segitiga yang pertama ini. Sudah diketahui sudutnya 45 derajat sama 45 derajat. Jadi cara kita menghitungnya adalah 180 derajat dikurangi 45 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 90 derajat. Kita bahas bangun yang kedua. Di sini sudah diketahui besar sudutnya 90 derajat dan 30 derajat. Jadi cara mencarinya 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 120 derajat sama dengan 60 derajat. Segitiga yang ketiga sudah diketahui sudutnya 40 derajat dan 70 derajat. Jadi cara mencarinya 180 derajat dikurangi 40 derajat ditambah 70 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat sama dengan 70 derajat. Segitiga yang keempat diketahui sudutnya 40 derajat dan 100 derajat. Cara mencarinya 180 derajat dikurangi 40 derajat ditambah 100 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat sama dengan 40 derajat. Diketahui besar sudut segitiga yang kelima yaitu 110 derajat dan 30 derajat. Untuk mencari sudut yang belum diketahui dengan cara 180 derajat dikurangi 110 derajat ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat.
Hasilnya 40 derajat. Diketahui besarnya sudut pada gambar segitiga yang keenam adalah 60 derajat dan 80 derajat. Untuk menghitung sudut yang belum diketahui dengan cara 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 80 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat sama dengan berapa anak-anak? Sama dengan 40 derajat. Apakah pada saat bekerja kelompok tadi kamu sudah bisa bekerja sama dengan baik dengan temanmu? Ya, saya dan teman-teman sudah bisa bekerja sama. Ayo berlatih. Sekarang bekerja samalah dengan gurumu. Gurumu akan membacakan cerita. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ayo anak-anak, dengarkan cerita dari Bu Guru ya. Judulnya Sigap Membantu Sesama. Malam itu, beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Tiba-tiba terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Ia memanggul kardus besar di pundaknya. Oh, rupanya Pak Sami. Pak Sami baru pulang dari kampungnya di Maluku. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. Ia menggunakan kapal laut. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Datanglah Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur. Mereka dengan cepat membantu Pak Sami. Pak Made dan Pak Encep membersihkan tempat tidur. Pak Udin menghangatkan air untuk membuat teh. Pak Nur membeli makanan. Setelah makan dan meminum teh hangat, Pak Sami beristirahat. Ia senang warga desa membantunya. Di kampung ini Pak Sami merasa memiliki keluarga. Kita bahas paragraf 1. Gagasan pokoknya ada di kalimat pertama ya. Beberapa warga kampung Babakan berkumpul di pos jaga. Gagasan pendukung paragraf 1 ada di kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat keempat. Yuk kita baca yuk. Di kalimat kedua, terlihat seorang bapak tua yang berjalan pelan. Kalimat ketiga, ia memanggul kardus besar di pundaknya. Terus kalimat keempat, rupanya Pak Sami. Untuk paragraf 2, gagasan pokoknya adalah Pak Sami pulang dari kampungnya di Maluku. Ada di kalimat pertama. Gagasan pendukung paragraf 2 ada di kalimat 2, 3, 4, 5, 6. Yuk disimak. Sudah 2 minggu Pak Sami pulang ke Maluku. Ia harus menghadiri acara adat di sana. 4. Ia menggunakan kapal laut. 5. Perjalanannya membutuhkan waktu 2-3 hari. Kalimat keenam, tentu Pak Sami sangat lelah, apalagi usianya sudah cukup tua. Gagasan pokok paragraf 3. Pak Encep menawarkan bantuan untuk membawa kardusnya. Ini juga ada di kalimat pertama. Gagasan pendukung paragraf 3 ada di kalimat kedua dan ketiga. Kita baca yuk. Sampai di rumah, Pak Sami mengeluh kepalanya pusing. Pak Encep memanggil warga yang lain untuk membantu. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini?
Kita tadi sudah mempelajari apa adik-adik? Gagasan pokok, gagasan pendukung, besar sudut, dan kerjasama. Sikap apa yang masih perlu kamu perbaiki? Contohnya, kerjasama dengan teman harus ditingkatkan lagi. Kerjasama dengan orang tua. Ceritakan kepada orang tuamu mengenai kerjasama yang sudah kamu lakukan di sekolah hari ini. Mintalah pendapat mereka mengenai sikapmu. Terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.